Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi waffaqana bi thariqil huda war rasyad wa ja'alana fi darid da'wah wal irsyad. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin qudwatina fid da'wati wal irsyad wa ala alihi wa sahbihi alladzina jahadu fid da'wati wal irsyad wa fazu fid dunya wal ma'ad. Alhamdulillah. Guru Dr. Haji Umar Mansur kembali membersamai kita untuk melanjutkan kajian kitab An-Nukhbah Al-Mardiyah. Baik para santri sekalian, kita memanfaatkan waktu yang berharga ini dengan bersama-sama mempersilahkan kepada Guru untuk melanjutkan kajian kitab kita. Al-an falyatafaddal mashkur. Tafadhal ya Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita kembali melanjutkan kajian kita pada malam hari ini secara virtual, secara online. Lanjutan kajian salah satu kitab karangan Andre Gurutta Al-Mudalleh rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kitab An-Nukhbah Al-Mardiyah fil Ahadits An-Nabawiyah. Kita sudah masuk ke pembahasan pasal yang ke-8 tentang akhlak mulia. Tentang kemuliaan akhlak, keutamaan akhlak yang mulia. Kita masuk ke hadis yang ketiga. Qala Syekh rahimahullah ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau bersabda Abu Hurairah berkata, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, an aktsari ma yudkhilun nasa an-nara. Rasulullah ditanya. Dan ini banyak di kalangan sahabat radhiyallahu taala anhu, di antara proses penyampaian ilmu, penimbangan ilmu, itu dengan metode tanya jawab. Sahabat bertanya, Nabi menjawab. Terkadang Nabi bertanya, sahabat menjawab, atau jawabannya diserahkan kepada Nabi. Bahkan terkadang malaikat yang bertanya kepada Nabi SAW. Makanya di antara proses belajar mengajar itu adalah metode tanya jawab. Dan itu di antara metode yang banyak memberikan faedah, manfaat dalam menimba ilmu. Selain guru yang menyampaikan, murid yang mendengarkan bisa juga dengan metode tanya jawab. Biasanya metode tanya jawab ini banyak berkesan. Banyak teringat pertanyaan-pertanyaan yang kita pernah tanyakan, kemudian kita dapatkan jawabannya, atau kita ditanya, kemudian kita tidak bisa menjawab, terkadang memberikan kesan sehingga ilmu itu tidak terlupakan. Nabi SAW ditanya, an aktsari ma yudkhilun nasan nar, tentang amalan atau perbuatan atau dosa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam api neraka. Amalan yang banyak memasukkan pelakunya ke dalam neraka. Di sini sahabat radhiyallahu taala anhu menanyakan hal seperti ini untuk menghindarkan dirinya dari perbuatan-perbuatan tersebut, untuk menjauhinya.
Terkadang ilmu itu kita ketahui, kita pelajari bukan untuk kita kerja, tapi untuk menghindarinya. Makanya seorang sahabat menceritakan kepada Nabi bahwa terkadang Nabi atau kebanyakan orang bertanya tentang kebaikan. Karena nasu yas'aluna nas al-khair. Yas'aluna Nabi SAW anil khair. Orang-orang biasa bertanya kepada Nabi tentang suatu kebaikan, amalan-amalan yang dianjurkan. Wa kuntu as'aluhu anis syarr makhafata an yudrikani. Dan saya bertanya kepada Nabi SAW tentang suatu keburukan karena khawatir keburukan itu akan menimpa saya. Jadi kita mengetahui amalan-amalan yang buruk supaya kita menghindari. Hanya perkataan penyair itu. Araftu syarra la li syarri bal li tawaqqih. Man lam ya'rafil khaira min asy-syarri yaqau fihi. Saya mengetahui keburukan bukan untuk melakukan keburukan, akan tetapi untuk menghindarinya. Siapa yang tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk, maka tanpa disadari dia bisa terjerumus dalam perbuatan buruk karena tidak tahu bahwa itu suatu yang buruk. Maka Nabi SAW ketika ditanya amalan di antara amalan yang banyak memasukkan seseorang ke dalam api neraka, faqala al-fam wal faraj wal farju. Al-fam wal farj adalah ucapan yang diucapkan oleh mulut, termasuk juga ucapan yang diucapkan oleh tangan, yang kita tulis, yang kita ketik. Karena ulama mengatakan tangan itu adalah lidah yang kedua. Ahadul lisanaini, salah satu dari dua lidah. Karena dengan tangan kita bisa mengungkapkan isi hati, sama seperti lisan untuk mengungkapkan isi hati. Jadi di antara amalan yang banyak memasukkan ke dalam api neraka adalah ucapan yang tidak baik, ucapan yang buruk. Wal farju, begitu pula kemaluan, terjerumus ke dalam zina. Wal ayazu rawahu Tirmizi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Hadis ini adalah penggalan hadis yang mana sebelumnya Nabi ditanya tentang amalan yang banyak memasukkan ke dalam surga. Jadi sebelum ditanya tentang amalan yang memasukkan neraka, sebelumnya Nabi ditanya tentang amalan yang banyak memasukkan ke dalam surga. Nabi mengatakan, taqwallahi wa husnul khuluq. Amalan yang paling banyak memasukkan surga adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah akhlak yang mulia. Sedangkan lawannya yang banyak memasukkan neraka adalah mulut, ucapan. Nah, ini bertentangan dengan husnul khuluq. Ucapan yang buruk bertentangan dengan husnul khuluq, dan perbuatan zina bertentangan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menjelaskan tentang bahaya ucapan. Bahwasanya ucapan itu adalah termasuk perkara yang banyak memasukkan seseorang ke dalam neraka. Makanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan lisan, wa lisanan wa syafatain. Demi lisan dan kedua bibir. Karena ini dua alat yang dipakai untuk berbicara. Kenapa kita perlu hati-hati terhadap ucapan? Kenapa ucapan ini menjadi penyebab terbesar seseorang masuk ke dalam neraka? Karena kita harus tahu bahwa semua ucapan, semua yang kita ucapkan, baik dengan mulut ataupun dengan tangan,
itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang baik akan diganjar dengan kebaikan, yang buruk akan dibalas dengan keburukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang keluar terlafaz dari ucapan itu, semua yang kita ucapkan, semua yang kita tulis itu tidak akan keluar, tidak akan tertulis, tidak akan terucapkan kecuali ada malaikat yang mencatatnya. Pengawas, selalu hadir, tidak pernah absen. Jadi harus hati-hati dalam berbicara. Makanya di surah Al-Kahfi ayat 49 Allah berfirman, "Wa wudi'al kitab." Di hari kiamat diperlihatkan, dihamparkan itu kitab catatan amal perbuatan manusia. Fataral mujrimina musyfiqina mimma fih. Pada hari itu kau melihat orang-orang mujrim, orang-orang jahat, orang-orang yang berbuat keburukan, khawatir, takut dengan apa yang dicatat di dalam buku tersebut. Setelah dia buka, penuh dengan maksiat, penuh dengan dosa-dosa. Wa yaqulun, mereka mengatakan, ya wailatana. Aduh, sungguh kecelakaan bagi kita, bagi kami. Mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsah. Ada apa dengan buku ini? Tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil, sekecil apapun perbuatan. Itu dicatat di dalamnya. Illa ahsaha. Tertulis, tercantum semua yang kita ucapkan, semua yang kita perbuat. Wajadu ma amilu hadira. Dia dapatkan semua amal perbuatannya ada tercantum, tertulis di situ. Tidak ada yang lolos, tidak ada yang lepas. Wala yadlimu rabbuka ahada. Dan Tuhanmu tidak menzalimi seseorang. Tidak akan tertulis kecuali apa yang kamu kerjakan. Kebaikan tidak akan dikurangi, tidak akan ditambah. Keburukan juga demikian. Tidak akan ada yang dizalimi. Semuanya tercatat. Maka perlu kehati-hatian. Perlu kewaspadaan terhadap ucapan. Karena di hadis yang lain, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ucapan ini. Terlepas dari kualitas yang hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu mengancam tubuh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza asbaha ibn Adam, apabila anak cucu Adam berada di pagi hari, kita bangun pagi, fa innal a'dha'a kullaha tukaffirul lisan." Seluruh anggota tubuh kita, tangan, kaki, semuanya, telinga, kepala, tukaffirul lisan, mengingkari ucapan, mengingkari lidah, menasihati lidah, memberikan peringatan kepada lidah. Kita tidak dengar. Ini perkataan alam gaib ini. Nabi saja yang cerita. Bahwasanya kalau kita di pagi hari itu, seluruh anggota tubuh kita ini menegur, menasihati lidah kita. Fataqul, mereka mengatakan, ittaqillaha fina. Bertakwalah kepada Allah, wahai lidah, terhadap kami. Jangan sembarang ucap, jangan sembarang bicara, jangan sembarang komentar, jangan sembarang tulis. Fa innama nahnu bika. Karena kami, anggota tubuh yang lain, keadaannya, baik buruknya, tergantung kamu. Wahai lisan, wahai lidah. Fa in istaqamta istaqamna. Kalau kamu lurus, ucapan bagus, yang kamu ucapkan kebaikan, kami juga ikut di belakangnya dapat kebaikan. Wa ini awajazta i'wajazna. Tapi kalau kamu bengkok-bengkok, sembarang cerita, sembarang ngomong, tidak peduli apa yang kamu ucapkan,
Kami juga dapat resikonya. Kami juga dapat keburukannya. Tapi banyak orang dimuliakan karena ucapan. Dihormati karena ucapan. Sedangkan betapa banyak orang hina, dihukum, dicambuk, dipukul, direndahkan gara-gara ucapan. Hanya kualitas seseorang itu dilihat dari ucapan. Orang itu berilmu atau tidak dilihat dari ucapannya. Kalau ucapannya bagus, berarti orang itu bagus. Kalau ucapannya buruk, berarti dia juga orang buruk. Karena lisan itu mengungkapkan kualitas diri. Orang itu beradab, berakhlak, kalau bagus ucapannya. Orang itu berilmu kalau ucapannya mengandung kebaikan. Orang itu baik kalau ucapannya baik. Hanya penting kita menjaga ucapan. Kemudian di hadis yang lain tentang bahaya ucapan. Nah, Andre Guruta menyebutkan satu hadis mewakili yang lain. Karena kitab ini kitab ringkasan. Bukan ensiklopedia semua hadis-hadis dimasukkan. Disebutkan satu yang lain ikut. Hadis Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anu ukhadhu bima yahsulu al-sinatuna ya Rasulullah?" Apakah kita akan dihukum, disiksa, diazab karena ucapan kita? Karena apa yang kita ucapkan ya Rasulullah? Apakah kita akan disiksa di alam neraka gara-gara ucapan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, "Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, wa hal yakubbun nasa finnar?" Apakah manusia dijerumuskan, diseret ke dalam api neraka ala wujuhim? Jadi masuk ke dalam neraka itu bukan dengan kakinya, tapi dengan kepalanya, dengan mukanya. Kakinya di atas, mukanya di bawah. Seret. Kakinya ditarik, mukanya terseret. Hidungnya lempar masuk ke neraka. Aw ala manakhiri, jadi mukanya atau hidungnya. Apakah dia seret dalam api neraka dengan wajahnya atau dengan hidungnya? Kecuali karena akibat dari ucapannya. Hanya orang banyak dimasukkan ke dalam api neraka karena ucapannya. Di antaranya menganggap ada Tuhan selain Allah, memuji selain Allah, meminta kepada selain Allah, mensifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak benar, yang tidak baik, menghina para nabi, nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilecehkan, direndahkan, dan ucapan-ucapan buruk yang lain. Itu banyak memasukkan orang ke dalam neraka. Di hadis yang lain tentang bahayanya ini ucapan, seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan, "Ya Rasulullah, inna fulana yuzkaru min kasrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha." Ya Rasulullah, ini si fulana ini perempuan. Dia menjadi bahan perbincangan. Dia jadi viral. Dengan apa? Dengan banyaknya sholat. Ahli sholat. Rajin sholat. Sholat sunnahnya, Masya Allah. Apalagi yang membuat dia viral, terkenal, masyhur, disebut-sebut, banyak puasanya, banyak sedekah, Masya Allah. Illa gaira annaha, hanya saja ya Rasulullah, dia ini tu'zi jiranaha bilisaniha. Kekurangannya itu saja.
Sholatnya banyak, puasanya banyak, sedekahnya banyak, amal ibadah banyak. Tapi suka menyakiti tetangganya dengan ucapannya. Suka menggunjing tetangganya, menghina tetangganya, mencaci maki tetangganya. Bagaimana itu ya Rasulullah? Aina hiya? Di mana dia nanti di akhirat? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia finnar. Rasulullah mengatakan wanita ini yang banyak sholatnya, yang banyak puasanya, yang banyak sedekahnya, tempatnya di neraka. Kenapa ya Rasulullah? Karena tidak bisa menjaga ucapannya. Suka menyakiti tetangganya. Tidak ada gunanya sholatmu, puasamu, sedekahmu, kalau ibadah tersebut tidak bisa memperbaiki akhlak. Tidak bisa membuat kamu menjaga ucapan. Kenapa? Karena semua orang yang kamu zalimi, yang kamu sakiti dengan ucapanmu, akan mengambil pahala-pahala yang telah kamu lakukan. Kau menzalimi dia di dunia. Jadi orang bangkrut. Bagaimana hadisnya Abu Hurairah. Al-Muflis. Ya. Bangkrut. Kenapa bangkrut? Banyak pahalanya. Tapi diambil sama orang yang pernah dia sakiti, pernah dia zalimi. Kemudian sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah, fa inna fulana. Ada lagi ini si fulan, wanita si fulana. Yuzkar min qillati siyamiha wa sadaqatiha wa salatiha. Sebut, diceritakan, disebut-sebut, jadi perbincangan. Kenapa jadi perbincangan? Karena sedikit salatnya, sedikit puasanya, sedikit sedekahnya. Salat 5 waktu cukup. Puasa bulan Ramadan. Sedekah kata Rasulullah, wa innaha tasaddaqa bil athwari min al-aqid. Wa innaha tasaddaqu bil athwari min al-aqid. Dia hanya bersedekah dengan secuil, sedikit dari susu kering, atau yang bisa kita merupakan keju sempurna, atau sedikit dia sedekah, sedikit sekali sedekah, asal ada. Hanya saja wala tu'ti jiranaha bilisan. Hanya saja orang ini ibadahnya sedikit tapi tidak suka menyakiti tetangganya. Bagus ucapannya. Tidak pernah menyakiti tetangganya dengan ucapannya. Selalu bertutur kata yang baik, memberi nasihat. Tidak pernah mencaci, menghina. Wala Nabi mengatakan, dia fil jannah. Wanita ini insya Allah nanti di akhirat dalam surga. Sekalipun ibadahnya sedikit, yang penting dia kerjakan wajib-wajib. Ya? Sekalipun sedikit ibadahnya, tapi pahalanya untuk dia semua, bukan untuk orang lain. Karena dia tidak pernah menzalimi orang lain, tidak ada utangnya, tidak ada tanggungannya nanti di akhirat. Sehingga seluruh amal ibadahnya, ya, dia nikmati sendiri. Ya, di sisi lain, tentang bahayanya ini ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal abda la yatakallamu bil kalim. Seorang hamba terkadang mengucapkan satu ucapan min ridwanillah, karena keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan ucapan yang mengandung keridhaan dari Allah, ucapan yang bagus, ucapan yang disenangi, ucapan yang dianjurkan, ucapan yang memberikan kebaikan. La yulqila balan. Sekalipun dia tidak terlalu memperhatikan ucapannya, dia asal mengucapkan, tapi ternyata ucapannya itu disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Kata Rasulullah, yarfa'uhu Allahu biha darajah. Allah mengangkat dia dengan ucapannya itu beberapa derajat. Ditinggikan derajatnya. Disebabkan karena ucapan yang bagus, sekalipun dia tidak terlalu ambil pikir, tidak terlalu perhatikan ucapannya, tapi karena dia terbiasa dengan kebaikan-kebaikan, sehingga ucapannya juga selalu mengandung kebaikan.
Kemudian kata Rasulullah, wa innal abda, dan sungguh ada seorang hamba la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah. Min sakhatillah, dia mengucapkan ucapan yang mengandung kemurkaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak senang ucapannya. Ucapannya itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibenci oleh Allah. Menyakiti Allah, menyakiti Rasulnya, menyakiti orang lain. Mengganggu orang lain ucapannya. La yulqilaha bala. Dia tidak terlalu perhatikan. Asal bicara. Asal ngomong. Asbun, asal bunyi. Barang pitikan akanai, Nabi orang Makassar. Tidak dia pikir apa yang mau keluar dari lidahnya. Tidak dia pikir ucapannya ini menyakiti orang atau tidak. Ucapannya ini ada manfaatnya atau tidak. Ucapannya ini dibolehkan dalam agama atau tidak. Tidak peduli. Asal bunyi. Karena tidak ada remnya. Tidak ada kontrol. Tidak dipikir. Tidak dipahami. Tidak dipeduli orang lain. La yulqilaha bala. Dia tidak terlalu perhatian terhadap ucapannya. Yahwi biha fi jahannam. Dengan ucapannya itu, dia dijerumuskan ke dalam neraka jahannam. Waliyahzubillah. Ini diantara hadis tentang ancaman bahaya ucapan. Makanya dalam Islam, Al-Quran dan hadis, ulama menyusun atau menyebutkan beberapa adab-adab, etika-etika ketika kita berbicara. Aturan-aturan, adab-adab, hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam berbicara. Jangan asal omong. Karena ucapan berbahaya. Ucapan itu bernilai. Baik atau buruk dari ucapannya. Ya. Kalau kita hati-hati mengeluarkan uang, memanfaatkan uang, harus lebih hati lagi ucapan. Yang pertama, adabnya yang pertama, jauhi perkataan yang tidak ada gunanya. Tidak ada manfaatnya. Yang asbun. Tidak ada gunanya. Pilih-pilih dulu. Ini ucapan saya ada manfaatnya. Saya dapat pahala atau tidak ini kalau saya bicara. Saya dapat dosa atau tidak. Apa gunanya untuk duniaku, untuk akhirat? Tidak ada gunanya. Diam. Lebih selamat, lebih aman kamu. Dan bisa jadi dapat pahala. Hanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflahal mu'minun." Di surah Al-Mu'minun. Allah berkata, telah beruntung orang yang beriman. Apa sifatnya orang beriman yang beruntung? Di antaranya itu di ayat yang ketiga, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ada orang-orang yang menjauhkan dirinya dari perkataan, perbuatan yang tidak berguna. Itu orang beruntung itu. Kenapa? Karena dia tidak sembarang bicara. Dia pikir dulu kalau mau bicara. Hanya mau bicara kalau ada untungnya. Sama pedagang itu. Pedagang itu tidak mau berbisnis kalau ada untungnya. Tidak mau rugi. Jangan sampai kita juga rugi dengan ucapan kita. Sudah capek bicara. Dosa didapat. Rugi. Sedangkan orang beruntung itu, dia hitung-hitung ucapannya. Kalau bukan manfaat dunia, manfaat akhirat. Harus ada manfaat. Manfaatnya untuk dirinya atau untuk orang lain. Yang penting, dia ucapkan sesuatu yang bermanfaat. Kemudian, di hadis, Nabi SAW mengatakan, Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah. Kata Rasulullah, di antara orang yang paling saya cintai di antara kalian dan orang yang paling dekat dengan saya nanti di hari kiamat. Orang yang paling dekat kedudukannya, posisinya dari saya di hari kiamat. Dekat dengan Nabi. Dicintai dengan Nabi. Dicintai oleh Nabi. Kita semua mengaku
Dan wajib berkata, saya cinta Nabi. Wajib. Wajib kita mencintai Nabi SAW. Tapi pertanyaannya, Nabi cinta sama kita atau tidak? Jangan sampai cinta kita, cinta bertepuk sebelah tangan. Ya. Kita mengaku cinta Nabi, Nabi tidak cinta sama kita. Benci sama kita. Wajazubillah. Nah, bagaimana caranya dicintai oleh Nabi? Kata Nabi, di antara yang saya cintai di antara kalian dan yang paling dekat kedudukannya dengan saya pada hari kiamat, ahasinukum khuluqan, adalah yang paling baik akhlak. Jadi semakin baik akhlaknya seseorang, Nabi semakin cinta. Karena Nabi adalah manusia yang paling mulia akhlaknya, tidak akan mungkin suka kecuali orang yang baik juga akhlak. Nabi orang yang paling mulia akhlaknya. Tidak mungkin Nabi mau dekat-dekat dengan orang yang jelek akhlaknya. Tidak mungkin Nabi mau dekat-dekat dengan orang yang buruk sifatnya. Makanya yang paling bagus akhlaknya, dia yang paling dekat dengan Nabi SAW. Kemudian Nabi mengatakan, wa inna abghadakum ilayya. Dan di antara orang yang paling saya benci di antara kalian, Nabi benci. Wa ab'adukum minni majlisan yaumal qiyamah. Dan yang paling jauh dari Nabi. Nabi tidak mau dekat. Paling jauh dari Nabi. Tempatnya paling jauh dari Nabi SAW. Siapa itu? Kata Rasulullah, as-sarsarun. As-sarsarun ini bahasanya titik anak-anak. Sembarang Nabi bilang. Asal ngomong, asal bicara. Tidak jelas apa dia bilang. Asal bunyi. Sembarang bicaranya. Tidak mau berhenti bicara. Kalau anu bagus, alhamdulillah. Masalahnya, terkadang anu tidak ada gunanya. Atau bahkan terkadang maksiat yang dia ucapkan. Apalagi ya Rasulullah. Wal mutasyaddiqun. Mutasyaddiqun ini orang yang terlalu bergaya kalau bicara. Dibuat-buat. Apakah supaya orang tertarik dengan ucapannya atau untuk kepentingan apa? Kadang aturan bicaranya terlalu dibuat-buat. Wal mutafahhiqun. Al mutafahhiqun, sahabat bertanya, ya Rasulullah, mal mutafahhiqun? Apa itu al mutafahhiqun? Sartarun tahu. Mutasyaddiqun tahu. Apa itu? Al-mutafaihiqun. Kata Rasulullah, al-mutakabbirun. Al-mutafaihiqun itu adalah orang-orang yang sombong, takabur. Kemudian di antara hadis yang larangan kata bicara sembarangan ini, Nabi SAW bersabda, Inna Allah kariha lakum salasa. Allah membenci dari kalian 3 perkara. Pertama, qila wa qal. Qila wa qal. Lalu banyak qila qala. Katanya yanu, katanya ini, yanu bilang begini, yanu bilang begitu. Itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu banyak bicara. Terlalu banyak menukil, share ini, share itu. Komentar di sini, komentar di situ. Apa saja ada status pasti ada komentarnya di situ. Tidak tahu. Komentar apa? Sembarang. Itu qila wa qala. Kalau banyak qila katanya, terlalu mengatakan qala berkata, menurut saya begini, kata saya begitu, katanya anu begini. Tidak ada gunanya. Tidak diminta bicara, ucapannya juga tidak ada gunanya. Orang tidak akan peduli bicaranya, yang penting asal bicara. Kemudian yang kedua, ketika kita berbicara, jangan terlalu bertele-tele. Singkat dan padat. Misalkan kalau kita ingin menyampaikan sesuatu, menjelaskan sesuatu, menanyakan sesuatu, singkat dan padat. Supaya orang tidak terlalu pusing dengan apa yang kau bilang. Langsung to the point saja. Kecuali kalau yang lawan bicara kita ini tidak paham, ya perlu dijelaskan. Tapi kalau orang paham, tidak perlu terlalu banyak embel-embelnya, banyak bumbu-bumbunya. To the point saja.
karena pentingnya waktu. Karena dikhawatirkan ketika terlalu banyak bicara ini. Makanya Aisyah radhiyallahu taala anha itu menceritakan bahwa karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhaditsu haditsan, terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan suatu cerita, berbicara dalam suatu pembahasan, lau addahul adullah. Kalau orang mau menghitung kata-kata yang diucapkan Nabi, kalau mau menghitung ucapannya Nabi, maka bisa dihitung. Karena saking sedikitnya ucapan, saking singkatnya ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selain singkat, jangan juga terlalu terburu-buru. Tapi orang tidak paham apa yang kita bilang. Pelan-pelan. Akan sampaikan dengan jelas. Aisyah juga menceritakan, karena Rasulullah SAW la yasrudu sardakum hadza. Nabi itu tidak berbicara secepat kalian berbicara. Lalu kata Aisyah, yatakallamu bikalam yubayyinhu faslan. Ucapan Nabi itu berbicara dengan satu ucapan, dia pisah-pisahkan. Cara yang lagi, cara lagi, yang lagi. Yahfadhuhu man sami'ah. Yahfadhuhu man sami'ah. Sehingga karena Nabi tidak cepat bicara, Nabi penggal-penggal ucapannya, sehingga orang yang mendengarnya mudah menghafalkan ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di antara ini termasuk mukjizatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengatakan itu jawami al-kalim. Saya diberikan jawami kalim. Jawami kalim itu ucapannya Nabi itu singkat, tapi mengandung makna yang luas. Terkadang kita hanya menjelaskan satu hadis. Coba ini kita jelaskan satu hadis. Nabi tadi ini bicara kesana kemari. Karena begitulah keluasan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedalaman ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma dua kata tadi ucapannya. Al-famu wal-far. Ditanya tentang amalan yang banyak memasukkan ke dalam neraka, Nabi tidak kata ini, ya itu, ini, itu tidak. Langsung al-famu wal-far. Ucapan dan kemaluan. Selesai ucapannya. Singkat. Tapi mau dijelaskan karena kita ini butuh penjelasannya. Luas. Butuh dijelaskan supaya lebih kita paham ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tingkat pemahaman seseorang itu beda-beda. Ada orang sampaikan satu kali paham, dikasih kode-kode saja paham. Ada orang butuh penjelasan ke sana kemari baru bisa paham. Ini disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian diantaranya juga, diantara adab berbicara itu menyampaikan ucapan, kalau bisa diulang. Artinya ucapan itu kalau bisa diulang beberapa kali. Diulang beberapa kali supaya apa? Orang bisa tangkap. Apalagi kalau yang ingin kita sampaikan itu sesuatu yang penting, yang muhim. Diulang sekali, dua kali. Sebagaimana Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza takallama bi kalimah." Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara satu pembahasan, satu ucapan, a'adaha thalatha. Nabi mengulangi ucapannya 3 kali. Hatta tufhama anhu. Sampai ucapan Nabi itu dipahami. Kemudian tadi sudah ini, kalau kita berbicara, pikir dulu. Yang kita mau ucapkan ini, ada manfaatnya atau tidak? Kalau tidak, diam. Kalau pun ada manfaatnya ini lebih banyak atau lebih buruk, lebih sedikit, lebih banyak keburukannya atau lebih banyak manfaatnya. Bermanfaat untuk orang tertentu bisa saja tidak bermanfaat untuk orang yang lain.
Bisa saja bermanfaat hari ini, besok-besok tidak bermanfaat. Artinya butuh fikih dalam menyampaikan, dalam berbicara. Bisa jadi kita menganggap apa yang kita mau sampaikan itu bermanfaat, tapi yang mendengarkan bisa jadi tidak bisa mengambil manfaat, bahkan bisa saja menjadi mudarat. Makanya berkata baik atau diam. Semata makanya yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kemudian ketika berbicara, juga ulama mengatakan kalau kita berbicara usahakan perbanyak zikir ketika bicara. Alhamdulillah. Jazakallahu khair. Masya Allah. Barakallah. La haula wa la quwata illa billah. La ilaha illallah. Ini ucapan-ucapan harus dibiasakan dalam berbicara. Jangan sampai kita berbicara tidak ada zikir di dalamnya, tidak ada ucapan-ucapan mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diantaranya juga apa yang akan kita ucapkan itu harus sesuatu yang benar. Jangan sampai yang kita ucapkan anu bagus tapi tidak benar. Sesuatu yang bagus tapi tidak benar. Dan ini bisa masuk ke dalam dusta. Berdusta. Jadi ucapkan sesuatu yang benar. Jangan karang-karang cerita palsu. Sekalipun tujuannya bagus. Nah, masih banyak ucapan-ucapan yang bagus dan benar. Ucapan-ucapan yang bagus dan benar. Makanya sekalipun ucapan yang benar itu ya terkadang pahit. Terkadang ucapan yang benar itu pahit. Ucapan yang benar terkadang pahit. Makanya Nabi mengatakan kepada Abu Dzar ini, Abu Dzar berkata bahwa Nabi berwasiat kepada Abu Dzar, katakan wa amarni an aqula bil haqqi walau kana murran. Nabi memerintahkan kepadaku mengucapkan ucapan yang benar sekalipun pahit, sekalipun resikonya pahit. Cuma di sini juga perlu kedalaman fikih juga. Tidak semua yang benar terkadang harus diucapkan. Tidak semua kebenaran harus diucapkan dalam setiap keadaan, dalam setiap kondisi. Kadang butuh waktu, butuh proses, butuh kebijaksanaan, butuh kedalaman pemahaman dalam menyampaikan sesuatu. Jangan sampai kita menyampaikan kebenaran justru kemungkaran yang akan diakibatkan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan Nabi, perkataannya Ali bin Abi Thalib, haditsun nasa bima ya'rifun. Sampaikan kepada manusia apa yang bisa mereka pahami. Atuhibbuna ayyukadziballah wa rasuluh. Atuhibbuna an tukadziballah wa rasuluh. Kamu ingin Allah dan Rasulnya didustakan karena yang mendengarkan ucapan itu, yang kebenaran itu orang yang belum bisa memahami. Belum bisa ditangkap. Ya. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah berkata kepada murid-muridnya, mengatakan, hafiztu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam mi'ain. Saya menghafal 2 ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma ahaduma faqad akhbartu. Ilmu yang pertama ini saya sudah sebarkan, saya sudah sampaikan. Sedangkan yang satu ini saya tidak sampaikan. Kenapa? Kalau saya sampaikan, kata Ibnu Umar, akan disembelih, akan dipotong lehernya oleh penguasa-penguasa di masa ini. Menunjukkan bahwa ada terkadang sesuatu kebenaran tidak harus disampaikan saat itu juga. Harus proses, ada waktu
keadaan tertentu bisa kita menyampaikan. Kemudian jujur dalam berkata, yang mau kita sampaikan harus sesuai dengan apa yang ada di dalam hati kita. Dan sampai lain di ucapan, lain di hati kita. Seperti orang-orang munafik. Lain di mulutnya, lain di hatinya. Nabi SAW mengatakan, alaikum bisidq, hendaklah kalian senantiasa jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena kejujuran itu mengantar kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, sedangkan kebaikan itu mengantar kepada surga. Wa innar rajula la yataharra as-sidqa hatta yakuna indallahi siddiqan. Seorang itu senantiasa berusaha untuk berkata jujur, berusaha senantiasa mengucapkan ucapan yang jujur sampai dia dicatat di sisi Allah sebagai orang-orang yang jujur. Wa iyyakum wal kadhib, kata Rasulullah, hati-hati kalian dengan dusta. Fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur. Dusta itu mengantar kepada perbuatan maksiat, keburukan. Wa innal fujura yahdi ila an-nar. Sedangkan keburukan itu mengantar kepada neraka. Wa innar rajula la yataharra al-kadhib. Seorang itu selalu berusaha berdusta. Ada tuh orang itu nggak senang itu. Bahkan terkadang dia berpikir panjang bagaimana cara berbohong. Apakah tujuannya untuk dunia, untuk apa, untuk membuat orang tertawa terkadang. Bikin cerita-cerita bale-bale, cerita-cerita bohong. Makanya Nabi mengatakan, wailul ladzina yuhadditsuna an-nasa liyudhikahum bil kadzib. Neraka wail, kecelakaan, kehinaan, kerendahan, kebinasaan. Orang yang berbicara dengan manusia dengan ucapan dusta dengan tujuan untuk membuat mereka tertawa. Hanya untuk membuat tertawa, tapi dengan kedustaan, itu sudah diancam oleh Nabi SAW dengan kebinasaan. Makanya sini Nabi SAW mengatakan, termasuk juga ini di antara adab berbicara itu jangan suka berdebat. Jangan suka berdebat. Nah, itu sampaikan saja, kalau tidak mau ya sudah. Karena Nabi SAW mengatakan, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah. Saya menjadi penjamin. Jadi Nabi yang menjamin. Menjamin apa? Rumah di tepi surga. Rumah di tepi surga. Bagi siapa, kata Rasulullah? Liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Bagi orang yang meninggalkan perdebatan sekalipun dia yang benar. Sekalipun kita yang benar, sudah. Ilmu itu bukan untuk diperdebatkan. Agama ini diturunkan bukan jadi perdebatan saja, tapi diamalkan. Apa yang kita pahami itu bukan. Yang penting kita punya tanggung jawab. Bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita amalkan, apa yang kita yakini, apa yang kita sampaikan, apa yang kita ajarkan. Kalau orang tidak mau terima, tidak mau dengar, tidak perlu berdebat. Kecuali kalau perdebatan ini, diskusi sempurnanya, akan menghasilkan kebaikan. Untuk sampai kepada kebenaran. Bisa jadi apa yang kita anggap benar setelah diskusi ternyata kelihatan bahwa salah pada yang saya pahami selama. Tapi kalau berdebat hanya untuk membanggakan diri, memaksakan pendapat atau sudah merasa benar, tak ada lagi gunanya perdebatan itu. Karena bukan kebenaran yang diinginkan. Atau yang kita mau lawan bicara itu jelas-jelas sesat. Dan nampak dari orangnya tidak mau menerima kebenaran. Ya sudah, habis-habis waktu saja. Jadi tinggalkan perdebatan. Kemudian
harus tawadhu dalam berbicara. Merendah. Jangan ketika berbicara itu ada tanda-tanda kesombongan dalam berbicara. Makanya Nabi SAW mengatakan, wa ma tawadha ahadun lillah illa rafa. Tidaklah seseorang itu merendah kecuali Allah mengangkat. Sampai ketika kita berbicara, seolah-olah menampakkan kita ini orang yang paling hebat, paling mulia, paling pintar, sehingga nampak kesombongan dalam ucapannya. Kemudian ketika berbicara, perlihatkan wajah-wajah ceria, senyum, supaya orang yang kita temani bicara ini merasa sejuk, merasa tenang ketika kita berbicara. Makanya di sini Nabi mengatakan, la tahqiranna minal ma'ruf syai'an. Jangan menganggap rendah kebaikan sedikit pun. Jangan meremehkan kebaikan sedikit pun. Walau antalqa akhaka biwajhin taliq atau biwajhin talq. Sekalipun hanya menemui saudaramu dengan wajah yang ceria, wajah yang orang gembira ketika kamu lihat. Tapi kalau wajah murung, wajah menakutkan, wajah penuh emosi, penuh amarah, orang takut. Atau terkadang bicara sama Allah. Karena terkadang mungkin disampaikan bagus, tetapi mimiknya atau wajahnya orang takut. Kemudian ketika berbicara jangan terlalu banyak memuji diri. Saya itu, kau, begini, saya begini, saya begini. Orang akan menjauh. Ini kamu bicara dirimu saya kau puji-puji. Boleh memuji diri di waktu tertentu saja. Boleh kita memuji diri untuk di waktu tertentu. Mungkin kita direndahkan, orang mengingkari kebaikan kita, baru bisa saya itu diri. Kalau memang dibutuhkan. Tapi kalau membanggakan diri untuk menyebutkan kelebihan-kelebihan untuk menyombongkan diri, tidak. Kemudian jangan juga terlalu banyak memuji orang. Jangan terlalu banyak memuji atau berlebihan dalam memuji seseorang. Kenapa? Karena dia khawatirkan fitnah. Jangan sampai pujian kita berlebihan, jangan sampai kita masuk ke dalam pembicaraan dusta, atau kita puji orang lain berlebihan sehingga orang itu sombong atau tidak ada yang bisa jaga perasaan orang. Kita terlalu puji-puji angka-angka sehingga yang kita puji ini terjerumus dalam kesombongan sampai lupa diri. Hati-hati. Artinya puji orang sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian diantaranya juga ketika berbicara jangan terlalu menyebut-nyebut kebaikan-kebaikan yang sudah pernah kita berikan kepada orang. Apakah kepadanya langsung atau orang lain. Piano itu saya dulu kasih. Piano saya tidak. Wala tamnun tastakthir. Kata Allah, jangan tamnun. Tamnun itu mengungkit-ungkit kebaikan. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu a'malikum bil manni wal adha. Wahai orang beriman, jangan kau batalkan sedekahmu, kebaikanmu dengan al-man, dengan mengungkit-ungkit, menyebut-nyebut, atau bahkan terkadang menyakiti orang yang pernah diberi karena terlalu disebut-sebut kebaikan. Kemudian ketika memanggil seseorang, panggil dengan panggilan yang bagus. Jangan pakai gelar-gelar yang jelek dengan bahasa-bahasa yang kasar, bahasa-bahasa. Sekalipun orang sudah biasa memanggil, terkadang panggil dengan nama-nama hewan, apa semua. Bagus. Terus apalagi tidak terlalu mengangkat suara ketika tidak diperlukan. Artinya orangnya ada di depan, tidak usah berteriak. Ya. Ketika orang yang kita temani bicara ada di depan kita, tidak usah berteriak. Kecuali kalau dia jauh atau butuh ditegaskan ucapan itu, maka boleh. Kemudian ini juga tidak semua, tadi sudah saya singgung, tidak semua yang kita dengar harus sampaikan. Ketika kita mendengar suatu berita, baca sesuatu di internet, atau tidak mesti harus langsung kita share. Tidak mesti harus kita sampaikan, tidak. Karena harus dipertimbangkan dulu. Yang kita dengar ini, yang kita baca ini, sesuatu yang benar atau tidak. Oke lah, itu yang kita baca, yang kita dengar sesuatu yang benar. Pertanyaannya, ini kalau kita sampaikan bermanfaat atau tidak? Jangan sampai perkataan benar, tapi
mudaratnya kalau disampaikan akan menjadi apa? Menjadi fitnah, menjadi bahaya. Bisa jadi. Artinya harus dipertimbangkan apa yang kita dengar, kemudian apa yang akan kita sampaikan. Kemudian jangan suka menyebar berita-berita yang buruk. Kejadian-kejadian buruk itu jangan terlalu banyak disebar. Nah, jangan sampai orang belajar dari keburukan gara-gara yang kita sebar. Justru keburukan menjadi marak gara-gara kita terlalu sering banyak menyebar keburukan. Yang harus banyak-banyak disebut itu kebaikan. Ada perkara bagus, kajian, share-share, atau nasihat-nasihat, share-share, ilmu-ilmu, link-link kajian, apa saja yang bagus-bagus. Jami, link-link maksiat, pembunuhan, perkosaan, apa di situ. Sehingga yang seolah-olah dunia ini tidak ada kebaikannya. Jadi sekadarnya saja. Kalau memang dianggap ada manfaat ketika disebar keburukan ini untuk menjauhkan orang, supaya orang terhindar, silahkan. Tapi kalau tidak ada gunanya, artinya hanya mengumbar aib seorang, apa, tinggalkan. Kemudian jangan mendahului orang dewasa berbicara. Kalau kita masih muda, dahulukan orang yang lebih dewasa untuk berbicara sebagai adab. Kemudian orang yang bicaranya tidak bagus, tidak berakhlak, jangan mau berbicara dengan mereka. Tinggalkan. Karena kalau kita banyak bicara, duduk bersama orang-orang yang buruk ucapannya, lama-lama kita juga ikut-ikutan. Wa'arid anil jahili. Jauhi orang-orang yang jahil, orang-orang yang buruk. Kemudian ini juga antara laki-laki dan perempuan harus diperhatikan. Jangan sampai terlalu banyak bicara menimbulkan mafsadah, keburukan. Berbicara laki-laki perempuan boleh berbicara, tapi jangan terlalu banyak, dan jangan berbicara ke hal-hal yang menimbulkan syahwat, yang menimbulkan nafsu, apalagi perempuan. Ketika bicara dengan laki-laki, jangan dengan ucapan yang bisa menimbulkan keburukan dalam hati orang yang mendengarkan. Apalagi kita di masa sekarang, masa fitnah. Terus dia lagi suaranya lagi dibuat-buat lagi. Apalagi kalau sudah pakai bahasa-bahasa yang sayang-sayang apa semua, khawatir akan menimbulkan keburukan, fitnah. Makanya Nabi Allah berfirman ini, fala takhda'na bil qaul. Jangan kalian, ini yang diberitakan ini istri Nabi. Istri Nabi dilarang, jangan kalian berbicara itu terlalu lemah lembut, terlalu menggoda. Fayatma'alladzi fi qalbihi marad. Sehingga orang yang ada penyakit di hatinya, syahwat di hatinya, nafsu di hatinya, itu merusak. Wa qulna qawlan ma'rufa. Dan ucapkanlah ucapan yang bagus-bagus. Ucapan yang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian di antara adabnya juga berbicara itu membaca kafaratul majlis. Ketika selesai berbicara atau setidak-tidaknya berselawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini di antara beberapa adab berbicara. Kemudian singgung sedikit ini karena Nabi mengatakan ada dua yang menyebabkan orang terjerumus ke dalam neraka. Itu ucapan, sudah dibahas tadi. Sekarang kemaluan. Kebanyakannya karena biasanya orang tidak bisa menjaga kemaluannya gara-gara ucapannya tadi. Ucapannya menimbulkan nafsu, menimbulkan syahwat, sehingga tidak bisa menjaga kemaluannya. Perzinahan itu lahir dari ucapan. Tidak mungkin orang berzina itu tiba-tiba saja begitu. Pasti diawali dengan ucapan-ucapan yang menimbulkan nafsu. Apakah pihak laki-lakinya yang menggombal atau laki perempuannya yang menggoda? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rasulullah SAW mengatakan, ma taraktu fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa. Saya tidak meninggalkan ujian, cobaan, fitnah bagi laki-laki setelah saya wafat lebih berbahaya daripada fitnah dan ujian wanita. Makanya didahulukan dalam firman Allah itu zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Nomor 1. Manusia itu dihiasi
dengan nafsu syahwat kecintaan terhadap pertama perempuan. Minan nisa'i wal banina, kemudian kedua anak. Wal qanatiril muqantarati minad dhahab wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya. Baru ke terakhir harta. Kenapa? Karena harta dikorbankan demi anak. Banyak yang sudah jadi orang tua pahami. Apapun dikorbankan demi anak. Sekolahnya, pakaiannya, apalagi kesehatannya. Dikorbankan semua, apapun bisa. Kalau bisa dijual semua apa yang kita miliki demi anak. Bahkan terkadang orang tua rela melakukan sesuatu yang terlarang, terhina demi anak. Kemudian, tapi tidak sedikit juga orang korbankan anaknya gara-gara kawin lagi, terbengkalai anak, tidak dipedulikan anaknya. Tidak dididik anak, ditinggalkan anaknya, kemudian lari kawin dengan perempuan lain. Waliyaz. Itu bahayanya fitnah itu. Makanya Nabi mengatakan yang banyak menjerumuskan manusia ke dalam neraka termasuk di antaranya adalah kemaluan. Walladzina hum li furujihim hafizun, termasuk sifat orang beriman itu qad aflahal mu'minun. Walladzina hum li furujihim hafizun, orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali untuk istrinya, untuk suaminya. La ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu, kecuali untuk istri atau budaknya. Di masa dahulu ada budak. Faman ibtaga wara'a dzalika, siapa yang mencari melampiaskan nafsunya selain dari itu yang dihalalkan, ulaika humul adun, mereka itu orang yang melampaui batas. Ini sedikit penjelasan tentang hadis yang ketiga. Insyaallah nanti kita lanjutkan hadis yang keempat dan seterusnya pertemuan berikutnya. In qaddarallahu lana al-baqa, Allah menakdirkan kita bertemu kembali insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal akhuna al-fadhil. Andi taufik. Alhamdulillah, alamin. Terima kasih banyak kepada Dr. Haji Umar Mansur atas pemaparan tentang husnul khuluq, hadis yang ketiga. Baik para hadirin sekalian dan anak-anak santri dan santriwati di pondok, jika ada hal yang ingin ditanyakan kepada guru kita atau diperjelas, dengan ini dipersilahkan. Tafadhol, mungkin dibantu oleh Ustadz atau Ustazah di sana. Bisa lewat chat atau bertanya langsung juga boleh. Ada? Tafadhol. Allahu Akbar. Gimana Ustaz? Nah, atau ada dari para hadirin yang lain? Santri. Belum ada mungkin? Baik, jika belum ada yang direspon dari pembahasan kajian kita pada malam hari ini, terima kasih pada Guru Ta atas pemahamannya, penjelasannya. Kami mempersilahkan kepada beliau untuk memberkati pengajian kita dengan doa. Tafadhol, Ustaz. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka bi annaka Allah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma rabbi zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yustajabu lah. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas kesempatan dan ilmunya pada malam hari ini, terkhusus pada guru tak. Insyaallah, semoga diberi kesempatan dan kesehatan kita berjumpa di pekan depan untuk melanjutkan kajian kitab kita. Mari kita akhiri pengajian kita pada malam hari ini. Billahi taufiq wa da'wati wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kisah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bagaimana kabar itu kawan itu, rumahnya sudah dijenguk?